Ya, ketemu lagi dengan saya. Di vlog kali ini kita akan mereview wheelset dari Fulcrum. Ini tipenya Racing Zero Competition Disc Brake. Mari kita ulas lebih detail. Ya, pertama-tama secara desain ini hitam kelam, total hitam semua. Hitam, dekalnya hitam, terlihat minimalis. Ini cuma ada tulisan logo Fulcrum, hitam juga, glossy ini. Terus ini ada tulisan competition sininya, CMPTZN, sama gambar apa ya, bendera itu loh, bendera balap hitam putih itu, kotak-kotak blackjack gitu sini, tapi ini dalam wujud hitam semua. Ini juga ada dekalnya, hitamnya glossy. Ini rimsnya ngedok, jadi black on black ini dekalnya. Jadi dekalnya ini bukan stiker ya, ini kayak semacam cat sih ini. Ini desainnya seperti ini, depan belakang sama. Ini Racing Zero, depan belakang sama. Ini tampilannya sangat minimalis, jadi terlihat elegan, terlihat mengintimidasi ya modelnya. Keren sih. Sekarang kita akan lanjut ulas ke materialnya. Jadi wheelset ini itu terbuat dari bahan alloy. Alloynya tipe 6082. Jadi ini termasuk alloy yang tingkat density-nya itu padat, kuat. Ini semuanya alloy. Ini rujinya juga enggak karbon, ruji biasa. Hubnya ini yang depan, hubnya karbon ya, tengahnya ada tulisannya Fulcrum sama competition, ini tulisannya sini. Ini bahannya bagus, materialnya alloy. Jadi ini tuh wheelset buat harian, sangat nyaman. Materialnya alloy, menyerap getaran bagus. Ini materialnya alloy semua. Ini rimsnya ya, ini bukan kelas entry level ya, ini Racing Zero. Jadi Fulcrum itu angkanya semakin kecil, itu tingkatannya semakin tinggi. Jadi awal itu ada Fulcrum Racing 7, terus 5, 3, ada ini juga Zero. Ini juga ada dua tipe ya, Zero itu yang Racing Zero biasa polos, sama ini Zero Competition. Jadi dua tipe ini yang membedakan adalah hubnya. Ya, di vlog saya yang lain nanti ada yang Racing Zero non competition, alias Racing Zero yang biasa, yang disc brake. Sekarang kita lanjut ke ulasan tentang rimsnya. Oke, tadi material sudah terbuat dari alloy 6082. Sekarang kita lebih detail lagi melihat sisi rimsnya. Jadi ini rimsnya itu profilnya 30 mili. Ini buat climbing enak. Terus detailnya itu dia dicoak. Ini saya lihatkan detailnya. Ini dicoak dari Fulcrumnya sana. Ini upayanya Fulcrum untuk menekan bobotnya. Ini
Ini cowaan. Jadi sisi yang sekiranya dia itu bisa dicoak untuk mengurangi bobot, ya dibabat ini. Ini dari proses produksinya dibabat. Ini memang di webnya seperti ini. Yang mulai udah dibubutin gini itu tipe mulai dari Racing 3 itu udah mulai dicoak-coak gini ya. Ini rimsnya, detail rimsnya. Jadi memang ini itu bobotnya sekitar 15 sampai 16 bobot sepasang, tanpa apa-apa ya, tanpa maksudnya wheelset aja, tanpa rotor, tanpa sprocket, tanpa ban. Jadi rimsnya ini itu non-hull. Non-hull itu kalau banyak itu nggak ada lubangnya. Jadi ini pasangnya Ruji itu pakai magnet. Nepelnya dimasukin dulu lewat jalur nepel pentil ini, masuk sini terus ditarik pakai magnet gini, ditarik pakai magnet gini, terus keluar sini, Ruji masuk, ini dikencengin. Sistemnya fulcrum gitu rumit ya, dia untuk mempermudah setting tubeless ya, makanya nggak dibikin lubang di dalamnya rim sini. Jadi non hull, teknologinya bagus ya, wajar sih untuk harga kisaran sepeda satu ya, yang udah bagus. Ini detailnya rims ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang hubnya. Jadi nilai plusnya seri competition dari tipe yang non competition itu adalah hubnya. Jadi gini, ada dua tingkatan hub. Kalau yang non competition itu pakai USB. USB itu singkatan dari ultra smooth bearing. Jadi dia levelnya di bawahnya CULT. CULT itu punya ini biasanya dipakai untuk seri-seri tinggi. Jadi ini itu alloy, tapi hubnya istimewa. Ini keramik, ini loncar banget. Nanti saya kasih tes muternya di roda, di frame, nanti saya kasih. Jadi kita detailkan lagi ya video hubnya. Hubnya itu yang depan kayak gini. Ini ada tulisan CULT keramik dari karbon ya, ini bahannya. Jadi hubnya ini yang depan itu ada karbonnya yang tengah, yang samping-sampingnya ini material alloy ya. Ini alloy, ini bearingnya keramik, sangat loncar. Ini yang belakang itu kayak gini, yang belakang beda. Yang belakang hubnya alloy utuh ya ini, jadi nggak ada sambungan. Maksudnya ini sampai sini itu utuh, ini sama ini utuh. Jadi prosesnya itu dari aluminium utuh ini dibikin untuk kekuatan dan menekan bobot. Ini terus tipe Rujinya itu strike pull tarikannya. Ini tarikannya lurus gini. Jadi dia itu menamakan teknologinya itu 2:1. Jadi dia itu menamakan teknologinya 2:1. Maksudnya gini, sisi yang sini itu jumlahnya 1:2. Yang silang itu 2 kalinya yang sisi nggak nyilang. Jadi jumlahnya totalnya ini Rujinya 21 totalnya. Yang sini 7, yang sini 14 yang nyilang. Itu dinamakan teknologinya dia
2:1. Jadi wheelset ini itu punya karakter kayak samal, susunan rujinya ya. Ini tiga, cuma ini nggak rapet. Kalau samal kan tipenya ini rapet gini. Samal, Bora, Kampak Nolo lah. Ininya rapet. Jadi ini itu masih anak perusahaannya dari Kampak Nolo sebenarnya. Fulcrum Italy. Jadi pinter Kampak Nolo bikin 2 segmen market. Ini review saya tentang hubnya. Sekarang kita review kalau kepasang di sepeda, bagaimana muternya. Jadi ini kita puter pelan aja, ini udah kerasa banget halusnya bearingnya. Ini pakai teknologi COLT, keramik bearingnya Fulcrum ya, punya Kampak Nolo juga sama nyebutnya COLT dan USB. Ini halus banget muternya, cuma saya sentuh aja ya tadi. Nah ini halus banget muternya. Tentang pricing pointnya, jadi harganya untuk tipe ini itu kisaran mendekati 20 jutaan untuk saat ini ketika saya posting video ini. Itu head to headnya ya sama Kampak Nolo Samal Ultra yang bearingnya USB ya, masih di bawahnya ini. Terus lawannya ya adiknya ini yang belum COLT, yang masih USB non competition. Ada lagi lawannya itu untuk budget segitu bisa naik dikit, kita dapat Samal karbon, cuma dia itu kelemahannya hubnya biasa. Jadi untuk budget 20-an itu kita bahkan bisa dapat wheelset yang karbon. Tapi kembali lagi, ini itu bukan teknologi murah COLT, itu biasanya dipasang di wheelset harga 30 jutaan ke atas. Jadi titik poin penjualannya itu memang ini di hubnya. Jadi kita kembalikan lagi ke yang mau beli, yang mau pakai, worth it enggaknya balik lagi ke selera user. Kalau saya sih wheelset ini termasuknya worth it, recommended. Kalau dari skala 1 sampai 5 saya merekomendasikan 4 lah, 4 poin untuk wheelset ini, recommended sih. Nggak ada yang sempurna ya. Jadi cukup sekian review saya, mungkin membantu teman-teman. Kalau terbantu jangan lupa di like, subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar bawah, sebisa mungkin akan saya bantu jawab ya, nggak bantu beli wheelset ini. Nah, jadi cukup sekian, sampai ketemu di vlog berikutnya. Terima kasih.